Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kiki Rizky. Oke, bagaimana kabar kalian kawan-kawan? Semoga kalian senantiasa sehat selalu. Oke masku, di video kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana cara untuk mengenali ciri-ciri packing silinder yang bocor masku ya. Bisa kalian cek ya, ini keluar asap ya, dan asapnya itu bukan asap ya, sebenarnya uap ya masku ya. Kenapa saya bisa bilang itu uap? Karena ini ya, ini ada motor ya, dan kita mengalami trouble juga di bagian packing silinder. Dan bagaimana cara untuk mengenalinya ya, simak terus video ini, jangan di skip-skip. Biar kalian paham dan mengerti cara untuk mengenali packing silinder yang bocor atau ciri-ciri packing silinder yang bocor seperti apa masku ya. Yang pertama-tama ya, ini ciri-cirinya adalah indikator suhunya nyala. Terus kalau diisi air radiator ya, air radiatornya langsung nyembur ya, atau ngebros, biasanya seperti itu. Dan kalau udah parah seperti ini ya masku ya, seperti air direbus ya, keluar uap dari radiator seperti ini masku ya. Nah ini saya sedikit cerita ya untuk historisnya ya, historis motor ini gimana kok bisa ngalamin packing silinder bocor ya masku ya. Ownernya ini jarang untuk melakukan perawatan di radiatornya ya, termasuk ngecek air radiator. Itu katanya sering telat masku ya, untuk pengecekan air radiator sering telat. Dan motor ini dipakai juga untuk perjalanan jauh juga. Jadi ya, bagi kalian yang memiliki motor ya Vario 125, 150 ataupun yang motor yang Honda yang memakai radiator ya, penting sekali bagi kalian untuk mengecek kondisi air radiator ya, jangan sampai telat seperti ini. Nah, kalau udah telat seperti ini ya, otomatis harus dilakukan perbaikan atau harus diturunkan ya mesinnya kalau mau sembuh total ya masku ya. Mas, untuk packing silinder ini apakah bisa diakalin ya? Jawabannya nggak bisa diakalin ya masku ya, soalnya packingnya itu pada bagian dalam ya masku ya. Terus untuk ciri kedua ya, di businya itu ada kayak rembesan ya, rembesan bukan rembesan oli, melainkan air radiator ya. Itu adalah salah satu ciri ya untuk packing silinder yang bocor dan sudah masuk ke ruang silinder ya. Kalau water pump bocor, apakah bisa mengakibatkan seperti ini mas, atau bisa menguap seperti ini mas? Jawabannya enggak ya. Kalau untuk water pump bocor biasanya itu cuma bercampur dengan air, bercampur dengan oli aja ya, air radiator bercampur dengan oli aja kalau water pump bocor. Tapi untuk packing silinder yang bocor seperti ini masku ya, seperti air direbus ya, keluar uap seperti ini. Nah mas, kok bisa keluar uap seperti ini mas? Ya jawabannya bisa ya, karena kompresi di dalam mesin ini bocor. Jadi air radiator ini langsung ngebypass ya dari air radiator atau dari radiator ya ke ruang silinder ya, mengakibatkan ada uap atau semburan seperti ini masku ya. Terus ciri-ciri yang ketiga untuk packing silinder yang bocor adalah dari knalpot ya, dari knalpot keluar bau ya atau sangit ya, khas seperti air radiator ya. Baunya ini khas masku ya, untuk apa namanya baunya ya, karena beda banget bau air radiator sama bau boros ya masku ya, seperti itu masku ya. Dan kalau udah seperti ini yang harus dilakukan seperti apa mas untuk penanganannya seperti ini mas ya? Ya mau nggak mau harus diturunkan ya mesinnya, terus diganti packingnya. Kalau kalian ragu dengan silinder head dan silinder bloknya ya, bila mana kalian takut kalau mulet atau apa ya, sekalian langsung dibubutin aja ya masku ya, dibubutin terus pakai packing yang orisinil ya, jangan packing yang KW. Untuk packing yang KW saya nggak merekomendasikan, karena menurut pengalaman pribadi saya ya, untuk packing yang KW itu sangat gimana ya, sangat menyesatkan ya, atau sangat malah memperburuk keadaan masku ya, nggak mau menyembuhkan malah memperburuk masku ya. Karena apa, kemarin saya habis
nurunin mesin juga untuk vario. Terus ownernya kesulitan untuk mendapatkan packing orsinil, akhirnya beli online ya, beli online katanya ori. Tapi saya cek ini KW ya, tapi ya mau gimana lagi, karena kemauan ownernya akhirnya kita pasang. Setelah kita edukasi ya, sebenarnya ini packingnya bukan orsinil ya. Untuk resiko saya juga udah bilang juga sama ownernya, dan bener aja, satu hari setelah naik ya, satu hari setelah naik atau satu hari setelah jadi turun mesin, itu ownernya kembali lagi dan ngeluh ya, air radiatornya habis lagi. Dan setelah saya cek, saya bongkar, ternyata bener packing silindernya bocor kembali Masku ya. Alhasil turun mesin 2 kali ya Masku ya, nggak sekali eksekusi langsung beres ya Masku ya. Itu yang salah satu pengalaman pribadi saya yang saya share ya, biar kalian yang mengalami trouble seperti ini biar nggak salah itu ya, salah jalan ya Masku ya. Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channelnya Kiki Rizky, silahkan kalian subscribe channelnya Kiki Rizky dan bunyikan notifikasi lonceng agar kalian nggak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif dari saya Kiki Rizky. Dan tekan like jika kalian suka dengan video ini, dan share ke teman-teman kalian jika video ini sekiranya bermanfaat. Nah, ini adalah salah satu ciri ya, ciri mudahnya aja Masku ya. Saya buat simple aja. Kalau semisal ya, untuk air radiator ini ada masa pakainya juga ya, ada masa pakainya. Air radiator ini masa pakainya cuma 1 tahun atau maksimal di kilometer 24.000. Kalau lebih dari itu, fungsi dari air radiator itu akan mengalami penurunan. Terus bagi kalian yang memiliki motor ya, atau motor yang radiatoran, itu kalau dibuat harian jarak jauh itu pengecekannya 1 bulan sekali ya. Kalau jarak dekat ya, di bawah 15 kilo cukup 2-3 bulan sekali untuk pengecekannya. Dan kalau udah kena packingnya ini, ciri-cirinya seperti apa sih Mas? Ciri-cirinya seperti ini ya Masku ya. Ciri-cirinya air radiator habis tapi nggak ada yang bocor Masku, itu yang pertama. Terus yang kedua, dicek pada businya ya. Kalau businya ada kayak bercak-bercak air radiator, itu berarti menandakan packing silindernya udah parah ya Masku ya. Berarti air sudah masuk ke dalam silinder ya, yang mengakibatkan susah di double starter ya, atau mesin susah hidup. Dan yang paling parah seperti ini ya Masku ya, indikator suhunya nyala terus keluar seperti uap ya, atau air ya, atau nyembur juga bisa ya, seperti itu pada bagian radiatornya. Nah, di kasus motor ini karena packing silindernya udah terlalu parah ya Masku ya, jadi air ini langsung masuk ke ruang silinder ya Masku ya, tanpa dihidupkan mesin. Begitu diisi air radiator ke radiatornya, itu air radiator langsung masuk ke ruang silinder. Jadi mesinnya mogok kalau diisi air radiator ya. Jadi ya mau gimana lagi, untuk air radiatornya nggak saya isi penuh, cuma saya isi setengah saja ya, karena ownernya ini juga belum siap untuk melakukan pembongkaran mesin dan penggantian packing ya. Akhirnya kita cuma isi air radiator setengah saja. Untuk edukasi ke ownernya juga ini saya bilang ya, kalau mau pakai ya dicek dulu air radiatornya ya, diisi aja tapi nggak usah terlalu full ya. Kalau di fullin bisa membuat motor ini malah mogok. Intinya seperti itu ya Masku ya, intinya ada air radiatornya sedikit agar mesinnya nggak gencet ya, atau macetnya Masku ya, intinya seperti itu. Kalau semisal udah hidup lama Mas, terus kita isi gimana Mas ya, otomatis pasti nyembur juga, positif nyembur ya, terus positif mogok juga bisa. Yang terparah adalah mesinnya ini langsung macet ya Masku ya, karena kondisi packing silindernya udah hancur ya Masku ya, seperti ini. Nah, bagi kalian yang memiliki trouble seperti di video ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar aja, nanti saya akan bantu jawab sebisanya. Ya, di video-video saya kemarin juga saya banyak ngebahas ya
Untuk packing silinder ya, bagaimana cara untuk mengenalinya, dan itu belum terlalu parah ya. Dan di motor ini packing silindernya udah parah ya. Packing silindernya udah parah sampai ada uap yang keluar dari knalpotnya. Itu berarti menandakan kalau packing silindernya udah hancur ya Masku ya, di dalamnya. Dan kalau dibiarkan jangka lama ini apakah ada efeknya Mas? Tentu saja ada ya Masku ya. Bisa-bisa untuk piston ya, piston klep itu bisa kropos ya. Soalnya kena air radiator ya, air radiator itu sebenarnya korosi ya, menyebabkan korosi juga ya. Di pengalaman pribadi saya ya, kemarin yang turun ya di motor Vario kemarin itu, klepnya baru ori, kena packing silinder jebol, akhirnya keluar ya uap atau keluar air radiator dari knalpot. Itu klepnya nggak bisa dipakai lagi ya, soalnya kena korosi panas ya, panas dari mesin bercampur dengan air radiator ya, itu jadi membuat klepnya seperti kropos ya Masku ya. Itu adalah salah satu pengalaman pribadi saya yang saya share ya di sini, biar kalian nambah pengalaman aja. Dan kalau teman-teman mekanik ya mengalami trouble seperti ini dan memiliki solusi ya, tinggalkan di kolom komentar aja Masku ya, jangan sungkan-sungkan, karena kita saling berbagi ilmu ya Masku ya, untuk para mekanik kita ya Masku ya. Dan kalian juga bisa ya, bila mana kalian mengalami trouble ya, silahkan tinggalkan di kolom komentar aja, nanti ya saya akan bantu jawab sebisanya Masku ya. Dan kembali lagi ke topik ya, di motor ini gimana Mas akhirnya ya jadinya ya. Ya kita cuma isi air radiator setengah saja, dan kita edukasi konsumennya kalau ya motornya ini udah parah banget ya, packing silindernya udah parah sehingga mengakibatkan ya keluar uap ya, uap air radiator keluar dari knalpot seperti ini Masku ya. Oke Masku ya, sekian dulu ya video dari saya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa ya dukung terus channelnya Kiki Rizky dengan cara subscribe ya, subscribe channelnya Kiki Rizky dan bunyikan notifikasi lonceng agar kalian gak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif dari saya Kiki Rizky. Dan tekan like jika kalian suka dengan video ini, dan share ke teman-teman kalian jika video ini sekiranya bermanfaat. Oke Masku, sampai jumpa di next video selanjutnya.